Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba praktek membuat papan nama kan kertas PVC ya. Yang ini yang akan kita gunakan ini pengganti akriliknya. Sekarang kita cari hemat dan kuatnya ya. Walaupun tidak terlalu tebal tapi bisa hemat dan kuat. Apa saja alatnya? Saya jelaskan dulu alat-alat yang kita akan pakai ya. Yang pertama itu tentu ada PC ya. Atau bisa menggunakan laptop seperti ini untuk mendesainnya. Terus yang kedua, setelah kita desain tentu kita akan cetak. Alat yang kedua yang harus ada. Di sini menggunakan printer apa saja silahkan bisa, merek apa saja. Dan tintanya boleh pakai yang ori, tidak mesti tinta khusus begitu enggak. Jadi printer apa saja bisa, asal hasilnya masih bagus ya. Dan alat yang ketiga, setelah kita cetak, kita akan lakukan laminasi atau pemanasan, ya, supaya hasilnya kuat. Ini rahasianya ini di sini, ya. Ini alat yang ketiga. Kemudian alat-alat sederhana yang lainnya adalah cutter, ya, kemudian gunting, menggaris, sama tempat mengaduk campuran resin sama katalisnya. Ini untuk alat-alat. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan. Oke, untuk alatnya saya rasa sudah cukup ya. Ini alatnya sudah lengkap. Nah, sekarang kita beralih ke bahan. Kan yang pertama ini kertas PVC. Kertas PVC. Kertas PVC ini kalau kita beli di toko, biasanya satu ring ini isinya cuma 5 sheet, 5 biji. Ya, 5. Jadi yang 5 biji ini, nah di dalamnya itu ada 2 nanti kertasnya di sini, ya, ada untuk mencetak dan untuk menempelkan. Jadi ada 2 isinya. Tadi kok 5 Pak, tapi kan banyak itu isinya. Nah, ini dia ya. Untuk PVC-nya itu 5 biji, 5 isinya ini. Ini yang keras, yang kerasnya jadi tulangnya itu. Ini pengganti akriliknya itu. Nah ini ada keras. Ini ya, kertas PVC-nya ini. Ini ada 5. Kemudian kertas tempat nyetaknya ini sepaket ya. Ini isinya 10 biasanya. 10 lembar isinya. Ya. Harganya itu paling murah itu 10.000 per biji. Ya, karena satu set begini isi 5 berarti 50.000 satu set. Ya. Ini alat bahan yang pertama. Bahan yang kedua adalah kita butuh di sini ini namanya katalis. Ini resinnya. Ya. Ini pengencernya sekaligus pengerasnya, nanti menjadi pengerasnya. Nah, ini jadi bahan dasarnya. Jadi resin, katalis. Nah, ini bisa Anda dapat di toko fiber, ada fiber gelas itu ya. Nah, ini 8 jam kalau yang begini. Mulai 8 jam keringnya. Jadi agak lama dia. Ya, yang lain itu ada yang cuman 5 menit langsung kering. Jadi harus cepat, ngaduknya cepat, terus menuangkan ke tatakannya itu harus cepat ya. Nah, karena kita baru belajar, berarti kita pakai yang ini aja ya. Ini mereknya, ini LK311, kemudian ini yang D nya, pengencernya, ini LK yang A nya yang ini yang diencerkan. Perbandingannya nanti karena ini kental, ini 3, ini 1 ya. Maksudnya 3:1, misalkan kasih 1 sendok, ini 1 sendok gitu ya, tergantung takaran yang Anda pergunakan. Artinya yang penting 3:1. Nah, ini bahan yang kedua. Bahan yang ketiga itu kita butuh penjepitnya nanti, kancingnya ini. Nah, ini ya, bisa juga kita menggunakan yang magnet ya, tapi ini yang lebih murah meriah lah. Atau bisa juga menggunakan kancing biasa seperti ini, boleh. Jadi ini kita lem menggunakan campuran katalis sama resin. Ini bahan yang ini salah satu aja dipakai, enggak dua-duanya ya. Kalau pakai ini aja cukup. Atau kalau mau pakai yang begini ini bisa gitu, alternatif saja. Kemudian bahan yang ketiga yaitu nih, double tip. Fungsinya nanti ketika kita menuangkan cairan resin sama katalisnya supaya enggak goyang, itu kita rekatkan nanti hasil cetakannya itu. Setelah kita potong, kita letakkan di, nah ini kita butuh juga alas yang rata begini ya, supaya nanti karena ini dia bentuknya cair dan lama kering, dia butuh tempat yang benar-benar
datar ya. Jadi kita pakai papan begini. Kalau tidak ada boleh pakai kertas di atas tempat yang rapi. Nah, terus yang tidak kalah penting yaitu bahan yang ini yang akan kita buatkan nama papan namanya begitu ya. Kita harus siapkan ya. Jangan sampai ada yang kelolosan begitu sudah jadi nanti tinggal dua ini yang agak repot kita buat lagi, maksudnya ulang lagi kan. Nah, jadi pastikan dulu semua nama yang mau kita buatkan itu sudah ada, sudah kita data begitu. Nah sekarang kita langsung eksekusi saja ini ya. Kita eksekusi, kita coba desain dulu. Kalau desainnya ini mudah, ini hanya modalkan kotak, kemudian logo yang sudah jadi kita ambil, kemudian tulis nama, kasih warna hitam untuk backgroundnya, warna putih untuk tulisan kalau mau yang hitam putih ya. Ada kan yang warna emas juga, itu warna gold itu ya, tergantung kebutuhan kita nanti. Nah yang mau kita praktekkan yang biasa saja nanti di sini ya. Dan yang nanti kita buat cukup nama sama logo saja kayak begini dah ya, supaya tidak terlalu kecil tulisannya. Jadi fungsi dari papan nama ini supaya memperjelas orang, nggak perlu nanya, dia lihat ya. Jadinya harus kelihatan jelas. Oke, kita langsung eksekusi, kita